hambanya. Kalau kamu nggak berprasangka baik sama Allah, ya udah Allah bakal nurutin apa maumu. Kamu nggak berprasangka baik sama Allah, kalau kamu bilang kamu ngerasa sugesti kamu tuh nggak cukup, ya Allah nggak bakal nyukupin kayak gitu. Cuma permainannya loh. Berarti ya? Iya benar. Kalau kita berprasangka buruk, terus kita mengedepankan hawa nafsu sama dunia, ya udah Allah akan bikin kita kayak dikejar-kejar terus sama dunia gitu. Karena ibadah hati itu yang paling sulit daripada ibadah jasmani. Mantap. Kalau dihitung-hitung ya, kalau dihitung-hitung sama pengeluaran kita setiap hari gitu, apa yang ada gitu kan, di luar apa yang sekunder itu, yang di luar yang primer gitu. Sebenarnya kalau nggak butuh-butuh amat juga nggak harus beli gitu. Kadang tuh kita ngelihat iklan dikit di sosmed, lapar, ngunjungin shop tokonya gitu kan, kepo, masukin keranjang, di check out gitu kan. Temen check outnya nanti nggak tahu apa pakai pay later atau kayak gimana karena posisi nggak ada uang juga gitu. Sebenarnya tuh nggak, kalau dipikir-pikir itu nggak yang important banget gitu kitanya juga. Tapi sebenarnya kalau misalnya lihat faktanya lebih luas ya, sekarang anak SD aja butuh HP gitu belajarnya, ya kan? Sebenarnya butuh kuota, butuh HP. Yang penting kan ya HP-nya dulu baru kuotanya. Nah, Dan nambah gitu kan, anak kecil aja. Karena kemarin habis pandemi jadi belajarnya online, jadi semua orang butuh HP kan. Jadi bukan cuma orang yang kaya loh yang punya HP, harus punya HP, tapi orang yang miskin juga punya HP gitu, harus punya HP biar anak-anaknya tuh bisa belajar kan. Bahkan sampai ada waktu itu tukang rongsokan atau ya bapak-bapak tukang rongsokan atau pemulung gitu, sampai beli HP pakai uang receh. Iya kan. Jadi emang hari ini tuh mungkin orang-orang di luar sana bilang yang kayak kata-katanya Fajri tadi tuh, apa namanya, kita tuh cuma merasa cukup gitu. Itu tuh dianggap klise karena ada fakta yang kayak gitu. Karena dunia hari ini nggak ngedukung kita buat ngerasa cukup. Jahatnya dunia hari ini gitu faktor kan. Eksternalnya ya, kayak mau memicu stimulus kita jadi bahkan ini gitu. Bahkan ya kalau misalnya kita aja pakai HP gini ya, HP kita kan udah bagus ya, udah bisa gitu ya. Sedangkan apa namanya, misalnya aplikasi Instagram lah gitu, yang paling kita sering pakai ini nih udah kepentok nih iOS 12 misalnya gitu. Jadinya kan kita butuh upgrade ya, biar tetap bisa main itu gitu. Jadinya emang delete. Tapi kan Android juga gitu, pasti ya, ada fitur-fitur yang nggak didapat kayak gitu kan. Jadinya kayak emang kita tuh dipaksa buat Dunia hari ini mentingin si kebutuhan sekunder itu gitu. Benar. Tapi ya emang hidupnya seorang muslim kan bukan cuma ini ya, bukan perkara dunia doang ya. tapi HP emang sekarang jadi primer sih. Ya betul. Kebutuhan kayak siapa orang tuh, semua apapun tuh akses sekarang lewat internet. Kalau nggak internet tuh ya mau gimana gitu, mau nolep hidupnya. Tentang keinginan ini pengaruhnya dari parenting juga nggak sih, Rek? Kayak misal waktu kecil bagaimana orang tua kita kalau setiap keinginan diturutin, apa-apa diturutin, jadinya gedenya juga pengennya ya diturutin terus. Misal ya sesederhana minta mainan gitu, kalau diturutin terus jadinya ngelunjak terus kan anaknya gitu. Iya betul. Tanya dulu kebutuhannya, emang butuh bukan keinginan, biar nunggu anaknya itu sabar dulu atau gimana. Jadi nggak instan gitu, harus nunggu gitu. Terus tanyain dulu kebutuhannya apa, itu pengaruh parenting. Nah itu tuh jadi nyambung ke, bisa kita relatein ke keranjang kita tadi tuh loh, keranjang e-commerce kita. Kan tadi Mbak Dia ditanyain ibu bapaknya, orang tuanya lihat dulu beneran butuh enggak. Nah kita tuh juga bisa menerapkan itu di keranjang kita. Kita nggak apa-apa check out dulu, tapi jangan langsung ke check out. Kita masukin keranjang dulu, check outnya nanti kita lihat aku bener-bener butuh nggak ya, baru itu check out. Jangan langsung check out gitu loh. Kayak misal aku cuma pengen casing HP, padahal casing HP aku banyak gitu, karena bagus itu, janganlah aku langsung check out kayak gitu kan. Iya kan, Aslinya mah udah gak jadi belanja. iya. Jadi memang harus masih di stay duluin gitu loh di situ, biar kita tahu kebutuhan kita tuh beneran harus beli itu apa enggak gitu. Iya, kayak kata Ustadz Felix kemarin itu loh, karena kan nafsu itu kan sifatnya sesaat ya. Nih, makasih udah ada 2.
Kayak nafsu itu kan sifatnya sesaat ya. Jadi kadang ada rasa kita ngeliat suatu hal yang bagus gitu kan. Karena kita juga kan ada kecenderungan yang manusia yang lihat hal yang bagus, pengen punya, pengen beli gitu kan. Masukin keranjang tadi kayak kata Kak Fani juga. Cuma kadang itu tuh cuman kayak keinginan sesaat aja. Yang penting masukin keranjang aja dulu. Jangan keburu-buru di check out. Kita lihat beberapa hari ke depan apakah itu ternyata butuh atau tidak. Kadang jatuhnya kita malah bosen ya nggak sih? Karena kita ketumpuk ngeliat benda yang lain mungkin yang lebih ngedistrak kita, lebih bagus atau gimana gitu. Yang lain akhirnya ketumpuk kan akhirnya kita bisa decluttering juga tuh yang di keranjang-keranjang kita hapus-hapusin gitu loh. Jadi bisa ngefilter kebutuhan sama Kebutuhan dan keinginan. Tapi kalau misalnya keranjangnya kita udah penuh ya, pindah aja ke keranjang teman gitu. Yang penting kan dia harus keranjang dulu. Pakai aku temen yang gak dipakai dan songkirnya. Mungkin itu lebih manjur, kita lupa kan keranjang teman, malah itu jadi ya alhamdulillah jadi gak kebeli. Kayak ngomong kocak banget. Jadi kita kayaknya emang kalau ngecek out dari HP temen aja gitu. Iya. Ingat tadi Bunti kan bilang HP itu sekarang emang jadi primer gitu. Bener, HP jadi primer karena jadi alat komunikasi gitu kan ya. Kemana-mana kita memang membutuhkan. Yang jadi sekunder itu tuh keinginan kita loh. Maksudnya HP kita udah bagus, udah bisa ya buat nge-WA. Tapi kita masih pengennya iPhone yang 14. Itu yang jadi sekunder. Bendanya sama, tapi kegunaannya itu loh yang harus kita pilih-pilih. Ini primer apa sekundernya gitu. Tutupnya cukup doang ya. Cukup, harusnya yang cukup bisa aja gitu. Iya. Lebihnya itu loh yang jadi bermasalah. Misal ya kayak emang ya iPhone itu kalau aku lihat emang lebih stabil gitu kan ya. Gambarnya tuh lebih mulus, lebih stabil gitu. Emang itu sebuah kebutuhan yang kayak dibutuhin buat orang yang suka video gitu kan. Kalau yang biasa-biasa nggak butuh untuk ngedit buat video atau gimana konten, ya cukup Android aja nggak sih? Sesuai dengan kebutuhan, membeli itu untuk kebutuhan. Jadi ini ya yang mau intinya Kak dia ingin berpesan bahwa yang beli iPhone itu ada orang-orang kreator aja ya. Yang bukan kreator nggak usah beli karena cukupnya kan beda. Tergantung juga. Oh gitu. Karena orang sekarang tuh belinya bukan karena gengsi, bukan Tapi bukan benar. karena kebutuhan. Aku tapi merasa apa ya? Maksudnya dengan adanya handphone itu jadi primer itu bermanfaat juga, tapi emang bener cukup aja gitu. Kayak aku kadang tuh ya pengen misalnya ada abang bubur gitu, bang ada nomor teleponnya nggak biar misalnya bisa pesan gitu kan. Tapi kalau nggak ada tuh susah gitu kan. Tapi kalau sekarang tuh emang semua punya WhatsApp gitu loh, jadi enak gitu. Tapi ya cukup aja gitu. Buktinya abang bubur juga jadi lebih kebantu kan. Kalau gitu, beli abang. apa-apa lihat kebutuhan bukan gengsi. Jadi buat yang seumuran sama kita ya, maksudnya yang generasi milenial tuh, aku juga reminder buat aku, kita jangan jadi orang yang latah ngikutin tren doang, tapi sebenarnya kita misal nggak mampu untuk ngikutin itu, jadi menghalalkan segala cara, kita nyiksa orang tua buat memenuhi keinginan kita tuh, ya Allah itu jangan sampai banget gitu loh. Kita Minta air sama bapaknya banting tulang. sedih banget aku rasanya. Ada yang sampai minta ini loh yang aku merinding. Ada yang mau judi sama miras ya, minuman keras, ibunya sampai dibakar. Ada kan berita itu? Ada yang Iya nggak dikasih uang. yang waktu itu loh Suk, yang dia nonton konser. Oh iya. Itu nyebelin banget. Kenapa? Kasih mic. Gimana Suk? Apa enggak? Alah, pokoknya dia punya adik, ya kan. Jadi tuh dia kayaknya seorang kakak, dia tuh punya adik, tapi Cerita photocard itu juga. Ini apa ya lu? Lanjutkan Kak kamu. Kita lihat Twitter dulu. ya, Lanjutin apa? iya itu mau dicari dulu. Ya udah dicari dulu. Kalau aku ya Jadi aku nemu juga di Twitter. Bapaknya narik hari itu tuh nggak berhenti gitu kalau nggak salah deh. Terus kenapa Pak gitu kan? Oh awalnya gini, Neng juga suka sama ini ya, sama boyband ini ya, boy group ini ya gitu. Iya Pak, iya anak Bapak juga suka gitu. Kemarin beli ketipu atau nggak dapet yang dia pengenin gitu. Iya. Terus anaknya minta lagi ngerengek gitu loh. Anaknya udah SMA atau kalau nggak salah ya. Jadi si yang ngirim ceritanya itu tuh juga malah kasihan kan sama bapaknya. Ya iyalah orang tua gitu kan. Maksudnya
lu tuh kata yang ngirim ceritanya, lu tuh udah SMA loh, harusnya lu udah bisa nabung duit sendiri gitu kan dari uang jajan. Ini lu malah nyusahin orang tua buat beli hal yang nggak penting kayak gini. Bahkan mereka tuh mikir itu tuh nggak penting. Kalau misalnya kita nggak punya duit ya nggak penting lah. Kalau misalnya punya duit banyak mah terserah lu mau beli apa gitu, asal lu nggak nyusahin diri lu sendiri sama orang-orang di sekitar kan. Lah ini udah susah nyusahin orang gitu. Informasi yang kita dapat terus jadi keinginan, hawa nafsu, gaya hidup, jadinya malah nyusahin diri sendiri ya, kayak jadi riba gitu. Ini yang Kalau nggak bisa ngendaliin siapa sih hawa nafsu itu buat memenuhi gaya hidup. oh ini udah ketemu. Apa? Coba Kak baca Kak. Jadi dia tuh Ada cerita tentang seorang kakak. Jadi yang cerita adiknya gitu, dia gajinya 5 juta terus buat datang ke konser, terus beli di calo habis 10 juta. belinya di Tiketnya 7 juta. Terus dia nalangin buat temennya yang pengangguran 10 juta. Terus Itu yang pengalaman. beli tiket konser yang lainnya pakai kredit card bapaknya. Sebelumnya dia pernah minjem ke mamanya 30 juta. jadi Tapi emang dia orang kaya apa gimana, itu mah gede banget. tapi kan ini kan bukan maksudnya ini loh Dil. Terus dia juga bilangnya dia masih kuliah. Si adiknya bilang dia masih kuliah. Ya si kakaknya masih kuliah, belum nikah, nggak punya tabungan buat apapun gitu. Jadinya si adiknya juga bingung gitu, bilang ke kakaknya gimana. Jadi kakaknya tuh udah utang sana sini gitu loh. Dia udah utang sana sini tapi minjemin orang juga. Nolongin orang juga gitu. Apalagi pengangguran, gak jamin. Iya, masih kuliah juga, biayanya masih ditanggung ibu bapaknya gitu. Tapi kan ini kan yang bisa kita garis bawahi ya. Ini kan bukan sesuatu yang penting gitu. Sangat tidak. Iya, nggak penting banget malah. Mungkin kalau emang uangnya dia tuh sebenarnya cukup untuk hal-hal yang dia cukupin. Iya, tapi bener. ketika udah di luar hal yang cukup, nah jadinya ya jadi miskin gitu loh. Tuh kan kayak banyak cerita menyedihkan gara-gara memaksa keinginan gitu loh, yang di luar kebutuhan kita. Itu tadi yang kayak aku sedih banget tuh, sampai nyiksa orang tuanya gitu loh. Orang tua tuh kasih sayang itu tidak terbatas, itu benar gitu. Bahkan mereka sampai sengsara pengen memenuhi keinginan anaknya gitu. Anaknya kok marah-marah dia tuh juga sedih gitu. Makanya sampai istilahnya jadi orang tuanya tuh jadi tidak bijaksana lagi untuk bersikap gitu kan. Maksudnya anaknya ini jadi takut sama anaknya gitu loh. Orang tua takut sama anaknya. Ya, jadi gimana manajemen keuangan? Ya, Gimana cara kita mengatur keuangan supaya tidak terlilit? yang menjalani hidup adalah kita. Jadi kita yang tahu kapasitas diri kita dan kita tahu apa kebutuhan kita. Jadi sebaik-baiknya manusia adalah yang tahu diri dan tahu batas. tapi kalau kita belum pinter gimana mau? Kalau kita Banyak kok kelas-kelas ini, kelas-kelas yang buat ngatur manajemen keuangan keuangan gitu. ya. Iya. Bener, kalau perlu mah ikut kelas gitu ya. ada tips. Tapi aku kalau kelasnya apa ya? Ngomongnya gimana? Kak Salma sih ini juga termasuk rapi dia keuangannya menurut saya nih. Apa Kak? Kamu ada tips nggak Kak? jangan minjemin orang. Jahat dong. Minjemin orang supaya kita nggak kekurangan. yang minjemnya lupa. Ya minjem lu. Tapi beneran Kamu aja. waktu awal-awal aku minjem sama Kak Salma tuh gedek banget. Karena Kak Salma tuh susah banget untuk dipinjemin. Aku mau beli bakso tuh 5.000 doang ya. Tuh susah banget. Kak Salma, aku mau minjem duit 5.000. Kamu keluar kok nggak bawa duit sih? Kamu nggak perlu siapin kayak gitu. Itu beneran aku bercanda. Aku iya sih kayaknya pernah kayak gitu. Karena begini loh. Aku tuh kadang mohon maaf ya, mungkin saya terlihat emang kayak jahat dan tidak punya hati begitu ya. Bisa jadi tahu salah satu solusi. Cuman maksudnya aku tuh dari dulu tuh emang udah terbiasa kalau pergi kemana-mana deket-deket tuh juga bawa tas, bawa apa gitu loh. Kecuali emang udah jelas nih aku fix gak mau jajan, gak mau apa, udah nggak usah bawa gitu. Tapi kalau misalnya aku pergi kayak deket jauh tapi belum ada rencana, ada kemungkinan butuh beli ini, butuh beli itu gitu di tengah jalan, aku bakal bawa lengkap gitu.
gitu. Makanya aku tuh suka heran kalau orang tuh nggak bawa persiapan gitu. Makanya emang mungkin agak jelek ya aku tanya dulu gitu loh. Tapi aku sebenarnya mau minjemin, cuman jadinya kayak judes gitu loh. Gitu. Karena si Salaman nih yang berasa well banget prepared kayaknya. ini orang. Ini yang tidak Itu salah satu prepare. solusi juga loh, patut dicontoh teman-teman. Cila. Cila. Mudah-mudahan minjemin ya. Kayak kita mau keluar jalan nih, ya kan? Kita tahu diri kita yang tahu kita mau beli entar di jalan ada urgensi apa, mau beli ini mau beli itu gitu kan. Iya. Lebih baik bawa kan jadi bawa uang gitu loh, biar nanti jatuhnya biar nggak minjem ke temen gitu. Padahal semalam saya jadi minjem ke si Pani. Dia sudah berubah Aku sekarang. lagi merasa baik, padahal tadi malam aku pinjemin gitu. kayak aku bilang gini, santai aja Kak Salma Dia gitu. membuka aibnya sendiri. Tapi enggak, tapi benar sih aku kayak inget mukanya Kak Salma tuh nggak nyaman loh untuk pinjem ke orang gitu. iya. Terus ini contoh bagusnya dari Kak Salma tuh kan Kak Salma well prepared ya, jadi kayak mau keluar tuh harus nyiapin ini. Nah, jadi ketika kita tuh mau apa sih Kak, biar kita nggak boros gitu loh, malah misal aku keluar, aku lagi nggak butuh apa-apa, aku nggak usah bawa uang deh gitu kan, kita jadi nggak nyari-nyari sesuatu yang tidak kita butuhkan, tidak membeli apa yang kita butuhkan kan. Bener sih, itu Jadi hemat tahu kayak gitu. cara buat manajemen uang juga itu well prepare itu iya sesuai ya kita butuh atau enggak gitu Ulang-ulang gitu. Kalau aku keinginan ya itu bisa direm kalau kita punya standar. Misal kita dulu keinginannya kalau nggak punya standar, misalnya baju nih ya, kalau lihat yang kiwo-kiwo dulu kan kalau ke mall tuh lihat atasan bawahan. Kalau kita sekarang punya standar nih, standarnya ternyata baju itu ya yang terusan, jadi nggak lebih banyak pilihan gitu loh, lebih minim jadinya Kalau punya standar, kalau misal standarnya yang less waist, semakin kita persempit standarnya. Jadi semakin jelas standarnya itu semakin mudah kita untuk memilih. Jadi nggak semakin luas gitu pilihannya. Oh ini ada mengandung plastik atau nggak baik untuk lingkungan karena mengandung gitu ya zat-zat kimia gitu. Jadinya pakai sabunnya yang less waste kayak gitu-gitu kan semakin mudah, semakin gampang lah kita milih karena standarnya udah jelas, udah terkotakkan. Jadi inilah pentingnya kita mengenal diri kita, ya nggak sih? Misal aku adalah tipe, misal aku suka yang pengidentifikasian warna aja itu bisa bikin kita hemat. Misal nih, aku suka warna hitam, aku bakal beli yang hitam-hitam aja. Kalau di situ nggak ada warna hitam, aku jadi nggak beli. Iya kan, jadi hemat itu duitnya. Terus ia mau nambahin itu kayak misalkan jelas kita sukanya apa, kayak Kadia misalkan sukanya makanan yang clean food gitu. Jadi misalkan lihat cilok, lihat cimol ada, oh skip gitu. Iya gitu. Jadi apa sih mengeliminasi hal yang emang tidak kita suka gitu. Apalagi kalau standarnya itu bukan standar kita, tapi standarnya itu Allah syariat gitu kan, kayak oh ternyata makanan ini nggak baik, oh sudah nggak ngelarang gitu. Semakin sempit kan. Selucu apapun, semenarik apapun, kalau misalnya itu belum halal, kita nggak akan Jadi kita tuh belum ke situ sampai situ tuh yang belum halal. Aku jadi punya kesimpulan guys, Betul, gara-gara setuju. kalian ngomong-ngomong ini gitu kan. Kan tadi kita harus mengenal diri kita sendiri gitu ya. Terus kayak Mbak Dia, hidup harus punya standar gitu kan. Nah masalahnya manusia kalau nggak punya pedoman, nentuin standar aja susah gitu kan. Nah sebaik-baik standar adalah yang tahu diri kita sendiri, adalah yang nyiptain kita gitu kan. Allah gitu, Allah udah nurunin syariat, nurunin Quran, hadis dan segala macam, Rasulullah jadi utusan gitu. Nah itu sebaik-baik standar dan kapasitas batasan diri kita tuh di situ gitu. Makanya sebenarnya yang perlu kita dalamin tuh ke situ gitu, biar kita tuh tahu kebutuhan kita tuh seperti apa, batasan kita tuh seperti apa gitu. kalau udah tahu itu kan juga jadi takut ya kita mau pinjaman online. Iya. Apa salah Mas? Silakan ngomong. Dia kan bahas tentang gamis gitu kan. Nah waktu dulu tuh aku kayak lihat ini pengen, lihat itu pengen. Nah tapi gara-gara aku udah tahu kalau apapun yang kita beli itu akan dipertanggungjawabkan. Terus kayak aku mikir-mikir lagi nih, ini nanti aku kalau beli ini tuh manfaat gak buat aku, sesuai dengan kebutuhan aku gak? Kalau nggak sesuai dengan kebutuhan aku, nanti kan dihisap gitu loh. Jadi
Iya, jadi aku sekarang tuh kayak orang beli apa aku kayak mindset aku tuh ini nanti dipertanggungjawabin loh, kalau kamu beli ini tuh harus ada manfaatnya buat kamu gitu. Terus manfaatnya bukan cuma buat kita aja, tapi buat agama. Misalkan kita beli makan, kita makan biar ada tenaga buat ibadah gitu, misal mikirnya gitu. Terus teman beli HP gitu, konten yang kita bikin itu buat akhirat atau bukan gitu. Jadi mengeliminasi juga gitu itu. Yalah. Bener-bener. Aku jadi ingat ada quote ini tahu, baru viral juga, banyak orang yang repost gitu. Quote yang kita tuh sebenarnya hidup tuh seperti kayak kita lagi belanja di supermarket gitu. Semakin semakin banyak barang yang kita ambil, kita bakal semakin lama di kasir. Nah, tapi bedanya kita tuh di kehidupan gitu loh, bukan di tempat perbelanjaan. Jadi lebih bakal berat bertanggung jawabannya kayak gitu. Ibarat kayak kasir itu nanti ketika kita dihisap gitu. Kalau kita makin banyak barang-barang dunia yang kita ambil sekarang kita raup, inilah apalagi pakai pinjol segala gitu. Riba tambah lagi berkali lipat kan jadinya. Gimana ntar pas di yaumil hisap gitu. Kita bakal yang orang mah ibarat mah yang hidupnya sederhana serba cukup ya udah duluan gitu, kita masih di antri aja tuh di situ tuh masih lama di scan barcode ya. Sebenarnya kalau mau mudahnya mah cukup dan takut ya. Iya, cukup dan takut, tahu diri tahu batas. Kalau ibarat mah kalau sekarang mah ada kalau sekarang kan orang kaya tuh bisa pinjol, bisa apa gitu ya, orang biar kelihatan punya gitu jadi berada. Kalau zaman dulu kan nggak ada ya pinjol begitu-gitu ya. Itu berarti benar-benar emang mau di apa-apain tuh emang orangnya udah kaya beneran gitu loh. Benar-benar real orang kaya gitu loh. Nah, kalau udah kayak begitu ya kalau dihisapnya jadi lama ya udah emang takdirnya orang kaya gitu. Tapi kalau sekarang orang kaya tuh tapi karena minjem gitu, pinjol gitu kayak Kelihatan kaya. ini kayaknya tuh jadi kayak dibuat kaya-kayaan diri sendiri aja gitu loh. Nanti nyampe di pertanggungjawabannya juga lama tuh karena kita sendiri gitu, bukan karena takdir emang kita orang kaya gitu. Ada data. Kalau misalnya mobil yang ada di Indonesia itu berapa persennya itu, berapa puluh persennya adalah hasil kredit. Mobilnya orang Indonesia tuh karena kredit kendaraan mewah yang ada di Indonesia itu berapa puluh persennya adalah hasil kredit. Jadinya sebenarnya kita tuh nggak kaya. mobilnya mas sekian. Astagfirullahaladzim. Jadi penghasil karbon dioksida di negeri ini tuh orang-orang yang minjem. Berarti gini ya, udah sepaket, satu udah kredit kurang bagus, kedua rusak lingkungan. Rusak alam. Iya. Bikin macet pula. Nah, ngomong-ngomong tentang kredit ya Kak, aku tuh waktu itu kakakku, dia tuh sebelum ngaji, habis itu dia kredit sepeda nih, sepedanya tahu nggak lama rusak. Bener. Bisa jadi nggak berkah ya. Barang kreditan dengar itu tuh nggak berkah tau. Apa? Sering dengar. Iya, kalau kayak gitu kenapa ya? Kalau nggak hilang gitu-gitu ya, kalau dari riba. Allah sayang itu. Kalau nggak barangnya rusak, Dihukum di dunia tahu, bener. biar nggak bermanfaat lagi. Bener. kebermanfaatannya kalau misalnya nggak sedikit, cuma kayak nggak bermanfaat buat bagi orang banyak gitulah, atau ya udah langsung rusak aja. Coba, pantesan lightstick aku cepat rusak. Bila tersadar, bila Keberkahannya hilang. Kan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi agama. teman imanmu. Ngomongin hisab ya, maksudnya kita tahu kan Abdurrahman bin Auf itu adalah manusia terkaya di dunia gitu, sampai sekarang aja itu aja tidak, beliau tuh baik ya, itu bahkan hartanya juga untuk kebaikan, itu aja enggak nge-skip beliau untuk dihisab besok loh, walaupun itu penuh kebaikan gitu, apalagi kita yang enggak selalu baik tuh mau nambah hisabnya gitu loh. Iya, aku dengar dari Umi kayak Abdurrahman bin Auf tuh nanti berjalannya merangkak ya. Ya Allah. Iya benar. Padahal orang soli, maksudnya tetap soli tapi tetap berjuang loh besok di akhirat itu, apalagi yang nggak baik. Kalau misalnya kemuliaan dari harta ya, ya Abdurrahman bin Auf ketimbang sama Abu Bakar lebih mulia Abdurrahman bin Auf gitu. Tapi kata Rasulullah yang lebih mulia itu ya Abu Bakar.
yang hartanya tuh udah habis-habisan gitu buat agama Allah. Padahal Abdurrahman bin Auf kan juga udah jor-joran ya ngasih hartanya buat dakwah gitu. Tapi lebih mulia Abu Bakar yang gak punya harta gitu. Itu tuh relate sama yang waktu kita challenge 2 menit buat nonton ceritanya Abu Bakar. Jadi ceritanya itu ya Masya Allah tabarakallah, ketika Rasulullah itu nyari donatur gitu, buat apa gitu aku lupa ya. Ketika orang berlomba-lomba buat sedekah gitu, ada salah seorang yang dia ngasihnya banyak gitu Kak, kayak 100% apa berapa itu loh Dil. Iya. Tapi sama Rasulullah tidak diterima karena itu bakal lebih karena itu buat kamu dulu aja, keluargamu dulu. Tapi ketika Abu Bakar ngasih 100% buat dakwah, Rasulullah terima karena Rasulullah udah yakin imannya Abu Bakar itu seperti apa. Tidak membebani keluarganya lagi, nggak ada mudaratnya lagi gitu loh. Masya Allah lah Abu Bakar. Apalah saya abu-abu. Bagaimana calon keluarga kita nanti ya? Jadi tadi. Tapi aku setuju sih sama kata Kak Sukma, cukup dan takut. Itu kataku udah jadi kata kunci buat semuanya gitu. Cukup dan takut. CT. CTTKT. Gitu gimana? Ya walaupun kita masih berantakan ya manajemennya ya. Walaupun bulan ini nyatet pengeluaran apa, bulan depan lupa lagi. September skip. Gak ada yang aku catet. Tapi yang penting kita tuh nggak punya hutang gitu kan. Yang penting kita tahu rambu-rambunya dalam itu loh. Benar. Kita tuh tahu. Yang penting di keranjang itu emang nggak mampu kita beli semua, jadi kita nggak ngutang gitu. Taruh aja kita mampu bayar. Taruh aja, yang penting. Nyenengin bentar gitu ya, nyenengin hati kita bentar. Benar. Udah ini cuma sekedar barang gitu kan. Iya. Benar. Orang Euforia doang di awal-awal. bahkan orang-orang yang maaf ya, kadang 2 kali dia. Maaf ya, bentar ya. Iya, padahal aku yang motong, maaf ya. Bahkan ya kalau orang-orang yang di luar sana pengen idamannya HP-nya tuh adalah iPhone yang HP yang bobanya banyak gitu. Bahkan orang-orang yang udah punya itu setelah beli ya udah biasa aja gitu. Iya benar. Emang Kak Salma ngerasain? Ya, aku juga sering ngalamin kalau di Shopee masukin keranjang, seneng, terus check out, seneng masih ada view euforianya. Tapi setelah barang datang, apa ya? Jadi nungguin setelah CO sampai barang datang tuh kayak seneng gitu, antusias. Tapi pas setelah barang datang dibuka, oh ya udah disimpan gitu. Siapa? Apa ya? Oh ya bener itu. Ya gitu. Jadi senang nungguinnya aja sebenarnya. Iya benar. Karena gak punya jadi seneng. Jadi sebenarnya pembahasan ini tuh adalah reminder buat aku sendiri. Buat kita sendiri. Satu lagi kita tuh harus sadar diri. Kalau nggak mampu ya udah tahan. Kalau udah miskin tahu diri. Bahkan gini ya, tragedi itu bisa menjadi komedi. Misal kita yang ngaku kita emang miskin gitu, nggak bisa beli apa-apa, ya udah ketawain aja sih. Kalau nggak bisa beli malahan jadi humor aja malah. Itu tandanya mempersingkat hisab berarti. Iya benar, itu penjagaan Allah. Terus ya, kalau udah punya segalanya ya, misalkan orang terkaya di dunia siapa, misalkan Bill Gates gitu, dia mungkin kita dapat HP iPhone 11 atau 14 tuh senangnya wow gitu ya. Iya, bagi dia kayak ya udah biasa. Kebahagiaan dia apalagi coba? Karena Udah beribulan. iya, justru orang-orang yang norak ya, yang bahagia sama hal kecil tuh yang paling bahagia di dunia. Iya kan? Justru iya benar, bahagia sama hal kecil. Kuncinya tuh disyukur. Kita jadi orang miskin nggak apa-apa, tapi bersyukur gitu kan. Orang cukup. Oh iya. Nggak ada orang miskin. Oh iya, nggak ada, maaf aku udah Ada yang cukup dan kaya. mantap. Hanya cukup dan kaya, nggak ada miskin. Iya. Kita semua tuh cukup. Tapi buat kalian-kalian yang emang udah ditakdirkan kaya, jangan sedih, tinggal berbagi. Tinggal Bahagianya lewat investasi ke akhirat ya kan. Ngasih ke kita, ngasih ngirimin apa gitu ya. Buat yang Cianjur ya. Bukan, maksudnya ke
Cianjur dulu apa nih? Udah ada dia sendiri nih anak no. Dia ngomong ngakak, ini dia ngakak kan itu. Beda cerita. Kali kan orang-orang kaya itu kan sebenarnya bisa tuh patungan buat membantu menyelesaikan hutang-hutang bersama kita di negara ini. Ini masalah utang ya Indonesia. Orang baru lahir aja udah punya utang sebenarnya. Di Indonesia utangnya banyak. Ini udah lahir malah pakai pinjol. Udah tahu emang lahir aja udah punya utang, dia nambahin utang sendiri. Udah lu suruh bayar pajak. Yang bayar pajak. Bismillah ya Allah Akbar. Makan aja ada pajaknya. Astagfirullah. PPN itu kan pajak. Astagfirullah. Aku mau nanya, Pajak kayak kalau makanan gitu Kak, Teman imanmu mau tanya. belum. Padahal terpenting ya. Borojol gitu. Maksudnya lahir. Baru ngelahirin punya utang itu kita nanti di akhirat dihisabnya gimana? Kita maksudnya disamaratakan nggak sih atau dihisab maksudnya ditanggung sama satu orang? Ditanggung sama yang tanda tangan. Ini panitianya. Kita angkat tangan di sini. Yang pertama pasti pemimpinnya sih paling berat. Iya. Yang nanda tangan ini bener sih itu. Tentang ini juga. Yang mempersetujui itu Kalau bener. jawaban realistisnya saya nggak tahu, saya belum pernah ke akhirat. Saking beratnya. Ya. Saking beratnya itu. Semoga nggak ikut dihisap. Dia keriput dan rambutnya putih. Buat apa? Ih kok pada nggak tahu berita update? Ah udah nggak jadi lah. Berita bapak itu loh, bapak itu ngomong katanya carilah pemimpin yang kulitnya keriput dan rambutnya memutih karena mikirin rakyat. Gitu loh. Kasihan abis itu dihisap karena utangnya. Lah kan emang harus pemimpin kayak begitu ya? Kan pemimpin pelayan rakyat ya. Tapi hari ini ya gitulah pokoknya lah udah nih. Udah. Gitu. Ya karena memang sebenarnya kehidupan itu tidak bisa dibasarkan dari politik. Bisa dipisahkan dari agama. Agama dipisahkan namanya sekuler. Dah. Oke, Masya Allah ya teman-teman. Nanti kalau misalnya panjang lagi nih beritanya kita tanya Ustaz. Tanya Ustaz. Iya. Tanya aku. Atau Siapa tahu punya tips banyak gitu. Tanya suhu. Iya, ntar kita tanya Ustadz ya. Ya, udah. berarti Besok kita di studio yang baru. Udah dulu. Oke teman-teman, wah Masya Allah gimana Salma? Iya pusing ya. Banyak yang ngobrol jadinya. Kata masalah harta uang ya. Dan yang ngedit. Semangat ya. Makanya untuk support channel kita harus di subscribe. Iya teman-teman kok. Subscribe. Masalah apa? Share. Apa tuh? Like. Aku mau ngomong apa? Kalau bisa bermanfaat di share. Kalau nggak bermanfaat Di komen. Komen aja di bawah. woi yang lebih berbobot ngomongnya gitu. Tawa mulu. Iya. Tapi kadang orang lihat YouTube buat ketawa loh. Enggak Ketahuan banyak tragedi, hidup aja di komedi. Buat tambah masalah. Oke, Masya Allah. Berarti terima kasih ya teman-teman, ceritanya luar biasa banget itu. Jadi setiap tadi jadi muhasabah diri juga. Oke. Diri kalau miskin tahu diri. Ditutup. Ya, jadi buat teman-teman semua harus pinter-pinter lah dalam tahu kebutuhan dan keinginannya tuh apa, karena nggak semuanya tuh bisa kita dapetin di dunia gitu. Bener gak sih? Ya, jadi itu ya kurang lebihnya, mohon maaf kalau kita buat Kekurangan. Kalau ada kekurangan memang kurang. Kalau ada kelebihan bukan dari kita. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi cerita layang